4 alasan untuk optimis timnas Indonesia dapat hasil positif lawan Jepang. Kevin Dix jadi pemain kunci? Australia Arab Saudi imbang, Bahrain kalah, tanda-tanda alam timnas Indonesia naik ke peringkat 2. Timnas Indonesia tambah kuat, Witan Sulaiman PD petik poin lawan Jepang dan Arab Saudi. Empat alasan untuk optimis timnas Indonesia dapat hasil positif lawan Jepang. Kevin Dix jadi pemain kunci? Berikut sejumlah alasan mengapa timnas Indonesia bisa merasa optimis bakal mendapat hasil positif saat melawan timnas Jepang. Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia akan menjamu Jepang di matchday 5 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di atas kertas, Kevin Dix dan kawan-kawan akan sulit mendapat poin karena Jepang levelnya di atas mereka. Belum lagi Samurai Biru punya pemain kelas dunia di semua lini. Namun Indonesia masih memiliki beberapa alasan untuk bisa optimis mendapat poin. Apa saja itu? Simak ulasannya di bawah ini Bolaneters. Dukungan supporter di SUGBK. Timnas Indonesia sebelumnya sudah menjalani 4 laga. 3 di antaranya adalah laga tandang. 1 sisanya adalah laga kandang. Di laga itu mereka menjamu Australia dan meraih hasil imbang 0-0. Kini mereka akan menghadapi Jepang di laga kandang lagi. Ini bisa jadi keuntungan bagi Indonesia. Sebab Indonesia akan didukung puluhan ribu supporternya. PSSI sendiri menyediakan sekitar 60.000 tiket dan semuanya sudah terjual habis. Fans bisa menggunakan suaranya untuk meneror mental lawan. Atau jika tidak mempan, suara mereka setidaknya sanggup membuyarkan konsentrasi Jepang untuk membangun serangan ke pertahanan Indonesia. Jepang bisa kok dibobol. Timnas Jepang tampil perkasa pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Dari 4 laga mereka menang 3 kali dan imbang sekali. Dalam prosesnya, mereka mencetak 14 gol dan baru kebobolan sekali saja. Satu-satunya tim yang bisa menjebol pertahanan Jepang adalah Australia. Namun Indonesia tak perlu risau. Sebab skuad merah putih juga punya kans bisa menjebol pertahanan Jepang. Indonesia sebelumnya bersua Jepang di fase grup Piala Asia 2023. Saat itu skuad Garuda sempat mencetak 1 gol meski akhirnya kalah 3-1. Sisi positifnya jelas. Dari laga itu terlihat Indonesia punya kemampuan untuk menjebol gawang Jepang. Materi pemain lebih baik. Saat bertemu Jepang di Piala Asia pada Januari 2024 lalu, Indonesia tertekan. Mereka cuma bisa melepas 3 percobaan tambakan. 1 di antaranya berbuah gol. Di sisi lain, Jepang kesulitan untuk membongkar pertahanan Indonesia. Padahal mereka mendominasi penguasaan bola sebanyak 72%. Mereka juga melepas 14 percobaan tembakan tapi cuma 2 yang tepat kesasaran. Kini harusnya penampilan Indonesia bisa lebih baik dalam menyerang maupun bertahan. Sebab Shin Tae-yong sekarang punya materi pemain lebih baik. Indonesia kini diperkuat punya Martin Paes, Jai Idzes, Kelvin Verdong, Tom Haye, Nathan Choeon, hingga Ragnar Oratmangoen. Terbaru, ada nama bek berpengalaman dalam diri Kevin Dix. Kevin Dix jadi kunci. Kevin Dix jadi pemain diaspora terbaru yang merapat ke timnas Indonesia. Hadirnya pemain 28 tahun ini sangat berarti bagi skuad merah putih.
Ia datang tepat saat Mees Hilgers harus absen bermain karena cedera hamstring. Kevin bisa menambah kekuatan lini belakang dengan pengalamannya yang segudang. Musim lalu saja contohnya ia sempat bermain di Liga Champions. Ia mendapat pengalaman bermain melawan tim-tim sekelas Manchester United, Bayern Munchen, Galatasaray, dan Manchester City. Selain itu Kak Kev juga pemain serba bisa. Pos aslinya adalah bek kanan, tapi ia bisa bermain sebagai bek tengah atau bek kiri. Ia juga pernah bermain sebagai gelandang bertahan dan gelandang kanan. Mantapnya lagi, Kevin Dix piawai memberikan assist plus mencetak gol. Nilai plus lainnya adalah, permainan Kevin Dix belum terpantau oleh Jepang. Sebab ini adalah pertama kalinya ia membela Indonesia. Ia bisa jadi kejutan yang tak menyenangkan bagi Samurai Biru. Australia Arab Saudi imbang, Bahrain kalah, tanda-tanda alam timnas Indonesia naik ke peringkat 2. Alam seperti menyetujui bahwa saat ini adalah momennya bagi timnas Indonesia untuk naik ke peringkat 2 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan skenario skuad Garuda terbang dari peringkat 5 ke 2 pada matchday 5 grup C. Secara luar biasa, syarat-syarat dari luar timnas Indonesia yang diperlukan terpenuhi pada Kamis, 14 November 2024. Indonesia butuh Australia dan Arab Saudi bermain imbang di Melbourne. Kebutuhan itu terwujud di mana duel Australia versus Arab Saudi menghasilkan skor 0-0. Tidak banyak peluang tercipta dalam pertandingan ini. Australia cuma membuat 2 shot on target dari 13 tembakan sedangkan Arab Saudi malah hanya 1 tembakan tepat sasaran dari 3 percobaan. Arab Saudi sempat mencetak gol pada menit ke-94 lewat sepakan Sultan Al-Ghanam. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut lantaran ada pemain Arab Saudi yang terlebih dulu terperangkap offside yakni Ali Al-Bulai. Syarat berikutnya yang dibutuhkan timnas Indonesia adalah Bahrain tidak mengalahkan Cina dengan hasil imbang menjadi yang paling ideal bagi pasukan Shin Tae-yong. Hasil paling ideal memang tidak terwujud tetapi Bahrain benar-benar gagal mengalahkan Cina. Tim tuan rumah bahkan dikalahkan Cina 0-1 di Riffa. Alam seperti tidak mengizinkan Bahrain menang karena tim tuan rumah sebetulnya sempat mencetak gol pada menit ke-87 lewat Ali Haram. Namun, peninjauan VAR menganulir gol itu di mana Haram sudah terkena offside. Cina malah kemudian mencetak gol di menit ke-91 via Zhang Yuning. Hasil-hasil yang didapatkan 4 tim rival ini membuat konstelasi klasemen jadi menguntungkan timnas Indonesia. Jepang masih di puncak klasemen dengan 10 poin diikuti Australia, 6, Arab Saudi, 6, Cina, 6, Bahrain, 5, dan Indonesia, 3. Shin Tae-yong sendiri gembira melihat Australia dan Arab Saudi hanya bermain seri 0-0. Dengan pertandingan Australia dan Arab Saudi yang berakhir imbang 0-0, jadinya situasi grup C ini tidak akan bisa diprediksi sampai akhir. Ujar Shin kepada awak media termasuk bolasport.com dalam konferensi pers jelang melawan Jepang di Jakarta, Kamis, 14 November 2024. Karena belum ada tim selain Jepang yang menunjukkan hasil baik sejauh ini, kata juru taktik asal Korea Selatan ini. Situasi ini sesuatu yang positif buat Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia saat ini memang menjadi juru kunci klasemen. Tetapi, mereka bisa tiba-tiba melesat ke peringkat 2. Namun, syarat yang terakhir harus dipenuhi oleh skuad Garuda sendiri. Syarat itu adalah meraih kemenangan atas Jepang pada Jumat, 15 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bukan sekadar menang tetapi skuad Garuda harus bisa mengungguli Samurai Biru minimal dengan selisih 2 gol. Hasil itu akan membuat Jai Itzes dan kawan-kawan punya 6 poin, lebih banyak dari Bahrain dan sama dengan Australia, Arab Saudi, serta Cina. Tetapi, Indonesia bakal punya selisih gol 1, yang lebih bagus daripada Arab Saudi, 1, dan Cina, 8. Selisih gol Indonesia akan sama dengan Australia tetapi tim merah putih unggul dalam jumlah gol memasukkan. Dengan begitu, timnas Indonesia akan langsung melewati Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia untuk menempati peringkat 2 grup C.
Setelah Alam memilih hasil imbang 0-0 untuk duel Australia versus Arab Saudi dan 0-1 untuk Bahrain versus Cina, akankah jalan Indonesia untuk menang atas Jepang dengan selisih minimal 2 gol juga terbuka? Timnas Indonesia tambah kuat, Witan Sulaiman pede petik poin lawan Jepang dan Arab Saudi. Witan Sulaiman optimistis Timnas Indonesia memetik poin melawan Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Apalagi, tim Merah Putih saat ini semakin kuat. Indonesia akan menghadapi Jepang serta Arab Saudi sekaligus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 15 dan 19 November 2024. Itu merupakan matchday 5-6 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Witan mengatakan timnas Indonesia terus berbenah diri agar dapat bersaing dalam fase grup C, karena timnya berambisi dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu pun membuat timnya tidak boleh hilang poin terus dalam sisa laga. Ada pemain baru yang bergabung, jadi perasaan saya cukup optimis menghadapi Jepang. Jika Witan, di Jakarta, dikutip Jumat, 15 November 2024. Pemain Persija Jakarta itu mengatakan timnya punya kepercayaan diri saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, timnya bertindak sebagai tuan rumah dan akan mendapatkan dukungan luar biasa dari supporter. Kami bisa mendapatkan poin melawan Jepang atau Arab Saudi, ditandasnya. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ke-6 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 poin. Jumlah itu didapat dari 3 hasil imbang dan sekali kekalahan dalam 4 laga. Pujian setinggi langit pemain Jepang untuk supporter timnas Indonesia, sampai mengaku iri pada fans Garuda karena tim nasional Jepang akan melakoni pertandingan kelima mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, markas dari Timnas Indonesia pada Jumat, 15 November 2024. Pertandingan tersebut akan sangat krusial bagi Jepang maupun Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Pasalnya, Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa melaju ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara tambahan poin akan membuat Jepang semakin kokoh memimpin klasemen sementara grup C, sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan mereka. Menyambut laga tersebut, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu dan sejumlah penggawa Samurai Biru pun sudah tiba di Indonesia pada Senin, 11 November 2024, dini hari. Bersama Moriyasu, terlihat 4 pemain seperti Yuto Nagatomo, Sakine Hiroki, Kosei Tani, dan Kota Takai sudah menginjakkan kaki di Indonesia. Sesampainya di Indonesia, mereka pun mengaku terkagum dengan antusiasme fans sepak bola tanah air. Mengutip dari laman Football Zone, Yuto Nagatomo mengatakan jika dirinya merasa iri dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Demam sepak bola sangat tinggi. Saya tiba di bandara pada jam 2 pagi dan ada kamera TV dan penggemar berkumpul, jadi saya rasa tidak ada yang seperti itu, kata Nagatomo. Saya sangat iri dengan pertandingan sepak bola ini. Saya merasa seperti bintang Hollywood. Ada banyak kebisingan di bandara pada tengah malam, dan ada banyak media, jadi ini adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya, sambungnya. Dalam artikel tersebut, Football Zone juga menuliskan tentang Stadion Gelora Bung Karno yang mungkin akan terisi penuh oleh supporter timnas Indonesia. Dikatakan bahwa stadion berkapasitas 78.000 penonton akan penuh pada hari pertandingan, dengan para pendukung yang begitu bersemangat berdatangan, dan diperkirakan ini akan menjadi pertandingan tandang yang ekstrim, ditulis Football Zone. Selain itu, mereka juga meminta anak asuh Hajime Moriyasu untuk tidak menganggap remeh timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong yang mengalami pertumbuhan pesat dengan banyak pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi. Sebagai catatan, Jepang saat ini bertengger di peringkat 1 klasemen sementara dengan torehan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara timnas Indonesia masih berada di papan bawah yakni peringkat kelima dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Jepang, was-was, jelang hadapi timnas Indonesia. Indonesia versus Jepang bakal bermain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tahu ngerinya kandang skuad Garuda. Hajime Moriyasu tahu betul kalau kandang timnas Indonesia mengerikan.
Dukungan supporter bakal menjadi pemain ke-12 skuad Garuda dan bisa menyengat skuad Samurai Biru. Moriyasu menegaskan, timnya nanti harus kuat dulu secara mental. Indonesia memiliki pendukung yang bersemangat yang akan memberi mereka dorongan besar. Jadi kami akan siap secara mental untuk kemungkinan mereka bermain lebih agresif, katanya dilansir dari situs JFA. Melihat peringkat FIFA, banyak orang mungkin berpikir bahwa Jepang memiliki keuntungan yang sangat besar. Tetapi kami memprediksi pertarungan yang sulit di kandang lawan, ditambahnya. Sementara itu, pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri pun mengusung misi revanse saat jumpa Jepang pada pekan ini. Misi revanse Egy bersumber dari kisah Garuda Muda yang tinggal selangkah lagi ke Piala Dunia U20 dari jalur Piala Asia U19 2018 yang memberikan jatah 4 tiket untuk tim-tim semifinalis. Sebelum ke semifinal, Indonesia U19 jumpa Jepang dulu dalam partai perempat final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 28 Oktober 2018. Di laga 6 tahun silam itulah mimpi Indonesia U19 lolos ke Piala Dunia U20 harus pupus. Witan Sulaiman CS kalah 0-2 dari Jepang berkat gol-gol dari Shunki Higashi dan Taisei Miyashiro. Saat itu kita satu langkah lagi yang waktu ketemu Jepang. Cuma kalau untuk balas dendam dalam artian baik ya. Pasti inginlah, apalagi ini Piala Dunia Senior pasti berbeda dengan Piala Dunia U20, kata Egy menjawab pertanyaan Detik Sport di Media Day yang digelar PSSI, Selasa, 12 November 2024. Dan juga kesempatan membuat sejarah yang sangat besar. Jadi menurut saya motivasi ini yang terbesar bagi anak-anak bagaimana mereka berpikir kita mempunyai kesempatan di depan mata untuk lolos ke Piala Dunia, ujarnya menambahkan. Kami mau ambil atau tidak itu bagaimana kami di dalam lapangan, juga soal bagaimana kami berkomunikasi, dan juga bagaimana satu tim ini akan berjuang. Hanya itu menjadi motivasi besar, jika tanya lagi. Indonesia juga bakal mendapatkan kekuatan tambahan dari Kevin Dix. Kevin Dix dipastikan bisa bermain di laga Indonesia versus Jepang, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024, kata Erick, dalam rilis yang diterima Detik Sport. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ada 2 laga kandang yang akan dilakoni Jai Itzes dan kawan-kawan di SUGBK, Jakarta, yakni 15 November melawan Jepang dan melawan Arab Saudi, 4 hari berselang.